Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam kepada kakak-kakak, abang-abang Aslab, dan siapapun yang menonton video ini. Em, Perkenalkan, nama saya Theodorus Lukas dengan NPM 19063557111, dan pada video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai study case modul 5 gerbang logika pada praktikum rangkaian elektronika. Langsung saja. Jadi gerbang logika itu merupakan building block dari seluruh sistem digital. Jadi hal terkecil dari sistem digital adalah gerbang logika, dan gerbang logika ini seperti namanya adalah fungsi yang menjalankan logika, adalah suatu rangkaian elektronika yang menjalankan logika-logika tertentu. Jadi misalnya ada output, ada 1 atau 2 ataupun 3 ataupun 4 input biner. Nah, gerbang logika akan mengeluarkan satu output yang berbentuk biner juga. Nah, itu fungsi gerbang logika. Nah, ini ada jenis-jenis gerbang logika yang sudah kita ketahui. Pertama ada NOT, di mana NOT akan mengembalikan output yang berkebalikan. Lalu ada N, di mana N akan fungsinya mirip seperti perkalian. Lalu OR, fungsinya mirip seperti penjumlahan. Lalu ada NAND, NAND gerbang kebalikannya dari N. Lalu ada NOR, gerbang kebalikannya dari OR. Dan lalu ada XOR. Nah, gerbang logika ini yang pasti terdiri dari komponen elektronika, karena gerbang logika ini merupakan suatu rangkaian elektronika. Nah, maka dari itu gerbang logika ini bisa tersusun atas device-device elektronika. Seperti contohnya ini di sebelah kiri sini, ini ada NAND gate dan NOR gate, dan mereka terbuat dari MOSFET. Jadi ini ada MOSFET-nya. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di bawah sini, ini ada suatu gerbang logika AND. Nah, ini terbuat dari BJT, dari transistor. Dan bisa kita lihat di sebelah sini, dia juga ada gerbang OR dan gerbang AND. Ini terbuat dari dioda. Jadi seperti itu. Jadi komponen elektronika ini bisa dimanfaatkan untuk membuat gerbang-gerbang logika seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke study case-nya aja. Untuk study case-nya, jadi kita praktikan diminta untuk membuat rangkaian berdasarkan persamaan. Saya mendapatkan 2 persamaan 1 dan persamaan 2. Persamaan 1, AB aksen ditambah B aksen C aksen. Nah, ini kalau misalnya kita turunkan bisa seperti ini, menggunakan teorema De Morgan, AB aksen ini jadi A aksen plus B aksen. Lalu sama dengan yang BC juga, teorema De Morgan, B plus C aksen. Nah, lalu B aksen plus B akan selalu menghasilkan 1. Dan setelah ini, berapapun nilai binernya ditambahkan dengan 1, hasilnya pasti 1. Sehingga kebetulan sekali rangkaian ini kalau misalnya disederhanakan, hasilnya akan cukup 1 saja. Sehingga rangkaiannya sangat-sangat sederhana. Untuk persamaan 2, menjadi A aksen B plus B aksen C. Nah, ini udah, kalau untuk persamaan ini nggak bisa disederhanain lagi. Jadi emang udah paling sederhana. Jadi penurunannya hanya persamaan itu sendiri saja. Nah, langsung aja kita ke multisimnya. Nah, ini buat rangkaian 1 tadi yang cuma sama dengan 1 saja. Jadi karena cuma sama dengan 1 saja, nggak butuh variabel, nggak butuh switch, nggak butuh gerbang logika. Jadi kita tinggal nyambungin VCC ke lampu LED aja. Kalau misalnya kita jalanin, ya jadi langsung seperti ini aja. Maaf, saya belum ngasih ground-nya, sorry lupa. Saya tambahin ground dulu. Ya. Ya, jadi seperti ini rangkaiannya. Jadi begini aja. Ya begitu aja sih. Jadi mau lampunya akan selalu menyala karena hasilnya 1 atau true. Dan untuk rangkaian yang kedua, ini seperti ini sih. Mungkin agak rumit. Jadi biar cepat, saya udah bikin kayak gerbang-gerbang logikanya. Jadi ini ada saklar A, Ki A. Nah, ini variabel A, ini variabel B, dan bisa dilihat variabel A ini akan kita sambungkan ke BJT ini. Nah, BJT ini akan berfungsi sebagai gerbang inverter atau NOT. Jadi menggunakan double switch ini. Nah, setelah itu ini, yaitu di sini, akan disambungkan ke dioda ini. Dioda ini merupakan gerbang AND. 2 dioda yang disusun secara paralel merupakan gerbang AND. Dan B-nya juga akan, karena tadi kan
um, tadi kan A aksen B ya, jadi A aksen lalu di N kan dengan B. Nah, kemudian berikutnya ada ini. Nah, di sini juga ada B, akan A aksen B plus B aksen C. Jadi ini ada B kita aksenkan dengan gerbang inverter BJT, lalu ada yang C dan B aksen tadi kita masukkan ke gerbang dioda N. Lalu setelah itu kedua input, kedua produk ini akan kita inputnya akan kita sambungkan dengan gerbang OR yang kita buat menggunakan dioda juga, menggunakan BJT, sorry. Jadi seperti ini ntar. Nah, kayak gini. Nah, pada dasarnya kayak gini. Nanti kita akan bisa mengamati di kondisi lampunya. Jadi gini. Nah, misalnya ya, A. Nah, misalnya saya yang untuk key A saya bikin 0, maka lampu akan menyala. Misalnya untuk key A saya bikin 0 dan key B saya bikin 0 juga, lampu akan tetap menyala. Misalnya key C saya bikin 0 juga, maka akan mati. Dan sejauh itu, ya kita tinggal mengamati saja sih. Nah, kalau misalnya udah selesai, kita isi truth table-nya. Nah, truth table ini dapat seperti ini. Mana ya? Nah, ini dia. Untuk rangkaian 1 tadi udah jelaskan karena hasilnya 1, jadi akan nyala terus lampunya. Kalau misalnya truth table rangkaian 2, kalau misalnya 000 mati, 001 nyala, lalu nyala, mati, nyala, mati, mati. Jadi akan hasilnya seperti ini. Dan ini udah dibandingkan dengan hasil pengecekan manual. Jadi udah 100% benar sih ya hasilnya. Itu aja sih yang bisa saya sampaikan mengenai study case ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, sekian.